Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah lainnya di dunia ini. Ribuan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun manusia sudah menjadi sunatullah, dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Manusia mempunyai sifat-sifat yang dimiliki semua makhluk-makhluk Allah. Mempunyai sifat-sifat malaikat, mempunyai sifat-sifat syaitan, dan juga mempunyai sifat-sifat hewani. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa di dalam Al-Qur'an ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang Muslim, tetapi orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa ini, dan insya Allah sampai hari ini, ibadah kita sudah memasuki hari yang ke-28. Dan kita ikhlas menjalankannya. Tidak ada paksaan dari siapapun. Tidak ada tekanan dari siapapun. Namun sampai hari ini kita tetap menjalankan dengan ikhlas dan penuh semangat. Ini merupakan ikrar kita. Ikrar kepada diri kita sendiri dan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang beriman. Karena ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ketika perintah puasa ini menjadi sebuah ikrar kita di hadapan kita sendiri, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kita berpuasa ini. Sesuai dengan ayat itu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang sempurna. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, saya katakan di depan tadi bahwa ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kita manusia terdiri dari roh dan jasad. Roh dan jasad ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi sebuah manusia yang sempurna. Bukan dikatakan manusia ketika kita hanya terdiri dari jasad saja, namanya mayit. Dan bukan sebagai manusia ketika kita hanya berupa ruh, namanya almarhum. Nah, puasa pada hakikatnya sebagai ujian, sebagai tempaan untuk menyempurnakan, menyeimbangkan antara ruh dan jasad kita. Dalam sehari-hari mungkin jasad kita
mempunyai satu kebutuhan-kebutuhan, makanan-makanan, apa saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jasad kita ini, raga kita ini, makanan-makanan yang lezat dan sebagainya, minuman-minuman yang segar dan sebagainya. Tetapi karena kita adalah manusia yang utuh, terdiri dari ruh dan jasad, maka ruh kita juga mempunyai keinginan-keinginan. Harus kita seimbangkan, yaitu dengan berpuasa, dengan melatih kita, melatih keinginan-keinginan yang sifatnya keinginan dari ruh kita, ibadah kepada Allah, ketundukan kita pada Allah, menghindari kemaksiatan dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah tadi, apa tujuan akhir dari puasa ini? Setelah sekian hari sampai hari-hari terakhir ini kita menjalankan puasa, endingnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapakah orang yang bertakwa itu menurut Al-Quran? Adalah mereka orang-orang yang percaya dengan yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi apabila orang itu tidak percaya pada yang ghaib, maka tidak akan bisa dikatakan orang itu bertakwa. Nah, ketakwaan inilah nanti akan menyempurnakan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya pada yang ghaib. Kalau yang ghaib itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa dengan penciuman kita, dengan indera kita nggak bisa. Bagaimana kita mempercayai sebuah yang ghaib yang tidak kelihatan oleh mata? Hanya dengan sebuah keimanan. Maka ini ruh akan berperan di sini. Manusia kita sebagai ruh ini akan berperan. Nah, karena ruh ini adalah sesuatu yang ghaib, alam ruh ini adalah sesuatu yang ghaib, ini indera kita tidak mampu menerima kalau kita tidak cerna dengan batin kita, kita tidak cerna dengan keimanan kita. Ada sebuah kisah, ada 3 seorang pemuda yang berjalan menyusuri perjalanan yang begitu jauh. Di dalam perjalanan itu 3 orang pemuda itu merasa kelelahan. Beristirahatlah dia di sebuah tempat di mana ada pohon yang rindang. Kemudian angin-angin bertiup dengan semilir. Maka salah satu di antara 3 pemuda ini tertidur. Di dalam tidurnya seorang pemuda ini bermimpi ketemu seseorang yang tinggi besar, badannya kekar. Dia mengancam, menyiksa dia. Dalam mimpinya dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya berteriak-teriak minta tolong sekeras-kerasnya. Dia minta tolong pada temannya, tidak ada yang mendengar. Tidak ada orang yang mendengar dengan teriakannya itu. Dalam mimpinya, dia sampai merasakan sakit yang luar biasa, disiksa oleh orang yang tinggi besar tadi. Kemudian kedua temannya itu melihat temannya yang tertidur pulas tadi, berkata dengan kedua pemuda ini, penak menturune ya. Ngelisis, awake dhewe rasa istirahat, rasa turu, kok dek ngorok, har-har turu. Alangkah indahnya tidurnya. Nah, ketika dia bangun dengan wajah yang gemetaran, dengan raut muka yang ketakutan, dan keringat yang bercucuran,
Dia bercerita tentang mimpinya. Loh, tak kira turumu pena. Ternyata inilah Allah menunjukkan bahwa dalam mimpi itu adalah alam ruh, di mana alam yang tidak bisa dijangkau oleh orang hidup. Kelihatannya tidur pulas dia, tetapi ruhnya di alam yang berbeda, dia menerima siksaan. Mungkin inilah yang dikatakan alam ruh, alam gaib, yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, tapi hanya dirasakan oleh ruh itu sendiri. Untung dia bisa kembali lagi ke dunia, bangun lagi. Kalau tidak, itulah alam ruh yang sesungguhnya. Ini sebuah kisah bahwa alam gaib itu ada dan wajib kita yakini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang percaya pada yang gaib. Dan yang gaib diantaranya alam ruh, kemudian alam barzah, hari kiamat, adanya Allah. Semuanya itu adalah gaib, tidak bisa kita tangkap dengan mata indera kita. Hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita cermati dengan keimanan kita. Kemudian setelah kita berpuasa selama sebulan ini, endingnya apa? Akan menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa selanjutnya seperti apa? Kalau tadi kita harus percaya pada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk disiplin waktu dalam sholat, menjalankan ibadah. Siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih, ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya. Melatih diri, melatih ruh kita, melatih jiwa raga kita untuk menghadap Allah secara penuh. Ini menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman sampai nanti lepas bulan Ramadan dan sampai Ramadan selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan sholat tepat waktu, tidak meninggalkan sholat, tetap dibawa. Inilah ending daripada puasa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa cirinya yang ketiga? Setelah kita percaya yang gaib, menjalankan sholat, kemudian memberikan sebagian rezeki, membelanjakan sebagian rezeki kita kepada orang lain. Sebagian saja, bukan semuanya. Apa-apa yang kita dapat, ini sebagian, ada hak orang lain di sini. Di dalam Ramadan ini kita melihat di sana sini. Perhatikan, di jalan-jalan, kemudian banyak orang yang dermawan, ada orang miskin dibantu, punya penghasilan sebagian dipotong untuk mereka, diberikan secara langsung pada orang miskin, fakir, anak yatim, langsung bisa. Kemudian yang ada yang dititipkan ke lembaga-lembaga zakat. Ini artinya apa? Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi dermawan, menginfakkan sebagian rezekinya, membelanjakan kepada sebagian rezekinya kepada orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa. Ending dari sebuah puasa yang kita jalani ini. Nah, inilah sahabat-sahabat, inilah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita 1 bulan berpuasa, mari kita renungkan bahwa kita adalah manusia yang utuh, bahwa kita adalah manusia yang mempunyai jiwa, mempunyai raga. Ini harus seimbang, tidak boleh jomplang antara kebutuhan batin kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohani kita. Ini juga harus seimbang.
Makanya setelah kita berpuasa, endingnya sesuai dengan firman Allah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini artinya apa? Bahwa yang pertama, orang yang bertakwa itu kita mempercayai yang gaib, kemudian sholat kita tambah tertib, kemudian kita menjadi dermawan selamanya, tidak hanya di bulan Ramadan ini. Kita menjadi dermawan. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang bertakwa sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Dari kita diwajibkan berpuasa, orang-orang yang beriman diwajibkan yang berpuasa. Kemudian untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang percaya kepada yang gaib, orang yang sholatnya, mendirikan sholat, orang yang sholatnya tepat waktu, jamaahnya bagus, tidak pernah putus, kemudian dermawan, sebagian rezekinya dibelanjakan untuk orang lain. Inilah saudara-saudara yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan surat Al-Baqarah ayat 3. Ini ada satu keterkaitan di mana kita beriman, di mana kita bertakwa kepada Allah SWT. Karena takwa, iman dan takwa tidak hanya di lisan, tetapi iman dan takwa berada dalam ucapan kita, tingkah laku kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sampai bulan-bulan selanjutnya. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini sebagai ungkapan bahwa kita di bulan Ramadan ini untuk selalu berprihatin di tengah-tengah situasi yang begitu luar biasa. Di hari ini kita menghadapi sebuah wabah yang mendunia, ketakutan, kekhawatiran menghantui seluruh kehidupan di muka bumi ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadikan sebuah renungan bagi kita bahwa kita tidak boleh sombong, bahwa kita tidak bisa melebihi apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini benar-benar segera diangkat dari muka bumi, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini, bisa menjalankan ibadah di hari-hari selanjutnya, bisa tenang, bisa konsentrasi, bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.